Sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial di HTML ini. Yang namanya fondasi ya sebagai dasar-dasarnya aja. Dan fondasi itu terbentuk dari yang namanya tag yang dikenal oleh browser untuk membuat sesuatu. Salah satu contoh tag, misalnya salah satu contohnya adalah paragraf. Tag paragraf itu kayak gini. Kita pertama bikin tanda lebih kecil dari nama tag-nya. Kita kan mau contohin paragraf. Kalau paragraf dikenalin dengan tag P tutup. Dan di sini isi paragrafnya ini adalah paragraf. Paragraf. Kita save, kita refresh. Nah, jadi paragraf kita. Dan setiap tag-tag ini dikenali oleh browser mempunyai stylenya masing-masing. Sebenarnya style-style ini kita bahas nanti, tapi untuk melihatnya teman-teman bisa lihat di sini, klik kanan di browsernya, terus inspect. Nah, untuk tag P yang dikenal oleh browser sebagai paragraf punya style masing-masing, yaitu displaynya block, marginnya block start 1 em, dan bisa teman-teman lihat sendirilah di sini. Nah, ini nggak bakal dijelasin sekarang, ini bakal dijelasin mungkin nanti di bagian CSS ya, karena ini bagian styling. Untuk teman-teman ketahui aja, setiap tag-tag itu punya stylenya masing-masing di browser, makanya setiap tag itu punya fungsi masing-masing. Kalau P ini fungsinya membuat paragraf, ada juga membuat heading. Contoh lain tag ya ini, membuat heading, misalnya heading yang besar ya, kita punya tag yang namanya H1. Oh, misalnya dalam pembuatan judul ini H1. Ini adalah judul. Ini adalah judul. Kita coba refresh. Nah, H1 akan membuatkan kita elemen ini sebagai title yang punya stylenya sendiri. Kita lihat lagi, klik kanan inspect. Nah, kalau H1 punya style sendiri dan itu beda dari stylenya yang dipunya oleh tag P, tag paragraf itu. Nah, bisa dilihat perbedaannya itu font weight-nya ukurannya bold dan font size-nya 2 em. Kalau yang paragraf tadi kan font size-nya mana? Oh, nggak ada font size-nya. Pokoknya intinya setiap tag ini beda-beda stylenya gitu. Oke, itu salah satu contohnya dan banyak banget tag-nya yang ada di paragraf banyak banget tag-nya yang ada di HTML itu dan kita akan bahas pelan-pelan satu persatu. Oke, sebelum lanjut ke tag-tag yang bakal kita jelasin satu persatu, ini pembuktian dulu. Nanti takutnya ada aja yang bilang, halah hoax tuh bohong, bukan paragraf itu. Kita buktiin. Kita bikin paragraf di sini dan yang perlu teman-teman ketahui kalau misalnya bikin tag, teman-teman harus tutup di sini ya. Struktur tutupnya sama kayak bukanya di sini. Kan bukanya kecil, P lebih besar. Ini karena auto complete-nya dari Emmet. Pokoknya nutupnya gitu sama kayak yang di depannya. Kita copy paste aja lah. Sama kayak yang di depannya dan kita kasih garis miring. Nah, itu artinya penutup tag. Oke, langsung saja kita bikin pembuktian kalau ini beneran paragraf. Ini adalah paragraf. Nah, kita copy paste banyak-banyak supaya dia di browsernya ini turun ke bawah ya. Kita ini dulu, word wrap pakai ALTZ. Biar lebih enak ngodingnya. Copy paste lagi banyak-banyak. Save. Refresh. Oke. Ini paragraf, kita copy paste untuk paragraf yang kedua. Paragraf ketiga, keempat, kelima. Save, refresh. Nah, inilah pembuktian kalau tag P itu beneran paragraf. Dia punya stylenya sendiri. Habis paragraf pertama ada jarak di bawahnya. Kalau nggak pakai tag P, ya teman-teman bisa lihat sendiri jarak
antara baris 1 sama baris 2 jaraknya dikit kan. Kalau teman-teman lihat di sini paragrafnya kok kelihatan isi paragrafnya konyol banget ya. Mana ada paragraf isinya ini adalah paragraf, ini adalah paragraf, sepanjang-panjang ini sampai semuanya selesai. Oke, kita akhiri kekonyolan ini, kita ganti isi paragrafnya. Kita hitung dulu ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 paragraf. Kita hapus dulu semuanya. Kita ganti isi paragraf pakai bawaan Emmet yang udah keinstall di Visual Studio Code. Nah, ada bawaan Emmet ini kalau misalnya mau bikin default text, teman-teman gak usah capek-capek ngetik asal-asal segala macam terus copy paste. Gak usah kayak gini. Dan bawaan Emmet itu namanya Lorem. Nah, enter. Nah, dengan fitur Lorem ini teman-teman bisa dibuatin oleh Visual Studio Code default text untuk percobaan-percobaan gimana tampilannya kalau teks ini ada. Dan kalau misalnya Lorem terus kita enter, dia defaultnya bakal bikin segini kata, berapa ini ya, pokoknya segini kata lah. Misalnya gak cukup nih, harus banyak banget, teman-teman bisa bikin Lorem misalnya butuh 200 kata, kita tulis aja Lorem 200 enter. Jadi kurang banyak, Lorem 500 enter. Masih kurang banyak, Lorem 9999 enter. Nah, pokoknya mau sebanyak apapun pakai Lorem terus berapa banyak jumlah katanya. Ya udah, untuk paragraf pertama aku bikin aja Loremnya 250. Terus paragraf kedua gak usah banyak-banyak. Bikin tag paragrafnya dulu. Loremnya gak usah banyak-banyak, 150. Terus paragraf ketiga Loremnya, lupa terus bikin paragraf ya. Tag paragraf. Kita bikin Lorem 200. Terus paragraf keempat kita bikin Lorem 250 lagi. 250. Terus paragraf kelima kita bikin salah ini ya. Paragraf kelima kita bikin Loremnya sedikit aja, Lorem 100. Save dan refresh. Nah, ini jadi paragraf kita. Ada 5 paragraf dan sesuai teks default yang dikasih sama Lorem. Ini tutup dulu, sempit nanti. Nih jadi paragrafnya. Dan ini jadi pembuktian kita buat kalau misalnya ada yang ngeyel-ngeyel bilang TechP itu paragraf adalah hoax atau segala macam, bisa lihat di sini. Antara paragraf yang dibikin oleh TechP tadi ada jarak yang cukup besar. Ini default style dari TechP. Bedanya kalau yang bukan paragraf bisa lihat dari sini nih. Antara baris pertama, baris kedua. Nah, jaraknya ini dikit banget kan. Nah, itu pembuktian kalau TechP itu beneran paragraf, punya stylenya masing-masing untuk membuatkan paragraf yang ditandai dengan jarak yang lumayan besar. Sebenarnya ini nggak mutlak sih, stylenya ini bisa kita ubah dan kita ubah nanti mungkin di bagian CSS. Oke, setelah paragraf atau yang dibuat dengan tag P, selanjutnya kita lanjut ke tag heading. Kita hapus semua dulu ya. Cut aja, jaga-jaga nanti misalnya kita pakai. Nah, tag heading tulisannya kayak gini, heading. Tag heading ini dipakai biasanya untuk title title berita gitu. Nah, heading ini ada 6, dari 1 sampai 6. Heading 1 sampai heading 6. Makin besar headingnya, makin kecil ukuran teksnya. Jadi heading 1 ini paling besar dan heading 6 ini paling kecil.
hoax, kita buktiin lagi. Kita tulis H1. Nah, ini heading 1, tagnya H1. Jangan lupa tutupnya. Kita tulis ini heading 1. Terus bikin heading 2. Ini heading 2, copy paste, duplikat line, heading 3. Terus ya ini gak usah teman-teman liatin, ini cuman biasa aja. Copy paste heading dari 1 sampai 6. Dan ini heading terakhir, heading 6. Oke, kita save dan kita enter. Ayo, mana yang bilang hoax tadi? Ini tampilan dari heading yang paling besar heading 1 dan yang paling kecil heading 6. Beneran heading ada 6, nggak 7. Beneran. Nih, kita buktiin. Kita tulis H7. Pasti nggak ada. Ini heading 7. Kita save. Salah. Kita save, kita refresh. Nah, nggak ada kan, nggak makin kecil. Jadi heading H7 itu nggak ada, nggak dikenalin. Oke, ingat heading cuma sampai 6. Oh ya, sedikit tips buat teman-teman. H1 ini di setiap halaman cuman boleh ada 1 ya. Ini sangkut pautnya sama SEO nanti, dan SEO ini nggak bakal aku bahas sekarang. SEO ini mungkin ya kalau misalnya sempet atau apa bakal aku jadiin konten sendiri. Oh ya, kalau ada yang nanya SEO itu apa sih? SEO itu kepanjangan Search Optimization apa ya? Ya pokoknya itulah untuk mengoptimisasi website supaya ke indeks sama Google. Misalnya ranking 1 di Google muncul di urutan pertama. Nah, itu tugasnya SEO. Oke, kita nggak bakal bahas SEO. Lanjut. Ini headingnya tag H1 sampai H6. Yang perlu diingat tadi H1 cuman boleh ada di satu halaman. Kalau di beda halaman boleh? Ya boleh. Misalnya ada indeks HTML terus ada apa ya? About us.html. Di sini bikin H1 lagi. Ini about page. Ya nggak masalah. Yang penting H1 ini nggak ada di satu halaman website. Oke, kita gabungin dulu antara heading sama paragraf tadi ke dalam satu kesatuan yang bikin enak dibaca. Ini gini aja ya. Tutorial, kita bikin heading satunya sebagai judul besarnya tutorial membaca buku misalnya. Kita bikin H2 aja cukup lah ya. H2 buka buku. Terus kita isi paragrafnya Lorem 250. Kita sorry, salah halaman, kita malah nulis di about HTML. Kita hapus dulu semua. Kita bikin H1 cara tadi apa sih? Tutorial ya, tutorial membaca buku. H2 sebagai judul kecil, poinnya itu buka buku. Paragraf isinya apa, kita kasih aja lah Lorem 250 kayak tadi. Oke. Terus H2 lagi. Salah. H2 lihat daftar isi. Paragrafnya Lorem 200. Yang ketiga salah kan, H2 tuh bukan H3. H3 cari bab yang ingin dituju. Paragraf Lorem 300 enter. Kita save dan kita refresh. Nah, ini hasilnya. Perpaduan antara heading sama paragraf.
Ya mirip-mirip artikel gitulah ya. Oke, ini mungkin bakal penting kalau misalnya teman-teman di P ini bakal kita bikin sesuatu gini ya. Bikin P lagi buat yang terakhir. Paragraf kedua, misalnya teman-teman mau bikin kayak gini nih. Misalnya kayak surat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama saya. Alamat saya. Nomor telepon saya. Menyatakan dengan ini bla 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 seterusnya. Kita save dan kita refresh. Lah, kok bentuknya kayak begini, bukan enter. Nah, di sini HTML nggak kenal yang namanya white space. Apa itu white space? White space itu spasi kosong. Bisa contohnya enter kayak gini. Ini namanya white space. Atau spasi gini. Ini namanya white space. Nah, HTML nggak kenal itu. Terus ada yang ngotot, tapi aku butuh ini di halaman website aku. Oh gitu, ya udah. HTML punya yang namanya tag kosong. Tag kosong? Apa itu tag kosong? Tag kosong itu tag yang nggak ada isinya. Ada penjelasan macam apa itu. Oke, langsung ke contoh. Salah satu contoh tag kosong. Kita mau enter, ada yang namanya BR. Save. Kenapa tag kosong? Ya karena nggak ada tutupnya. Nggak ada, dia nggak butuh penutup gini terus isinya. Karena nggak ada isi, makanya kita sebut tag kosong. Kita tutup juga tag penutupnya. Kita save dan kita refresh. Nah, dia ke enter kan? Ayo kita lakukan itu semua ke teksnya. Save. Jadi, apa yang mau kita butuhkan? Jadi, solusi dari HTML yang nggak kenal sama white space, HTML menyediakan tag kosong untuk solusi itu. Tag kosong ini bisa berkali-kali pakai. Contohnya kita banyakin aja BR-nya, copy paste aja lah ya biar cepat. Paste, save, refresh. Nah ini bakal banyak banget enternya nih. Nah itu solusi dari HTML yang nggak bisa, nggak kenal white space. White space nggak, tag kosong nggak cuman satu aja. Tag kosong yang lain ada juga yang namanya HR. HR itu gunanya bikin garis. Contoh, saya menyatakan dengan ini bla 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 bla, kasih tag kosong HR. Bikin di bawahnya bla 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 bla, kita save, refresh. Nah, dia bakal bikin garis sampai ke ujung. Ini gunanya tag kosong HR. Masih ada lagi nggak? Masih ada. Misalnya mau spasi tadi ya. Spasi tadi kan kita sebut white space ya, termasuk white space dia. Kita save dan kita refresh. Nggak ada efek kan? Yang dikenalin cuma satu kali spasi. Yaudah, kita hapus. Kita tambah white space yang namanya dan NBSP titik koma. Kita copy paste banyak-banyak lagi. Paste. Refresh. Nah, jadi ya, spasinya banyak-banyak. Itu gunanya tag kosong. Ada lagi? Masih ada. Tapi nggak bakal aku bahas, soalnya nggak terlalu ini ya. Kita bahas yang penting-penting aja, yang esensial di HTML. Gak usah yang macem-macem lah. Oke.